adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun masih secara online, tapi kakak berharap itu tidak mengurangi sukacita adik-adik di rumah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapak, Kamu berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Tuhan, ampuni juga setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Inilah doa anakku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Ayo sama-sama buka dari Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Kitab Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Ayo siapkan semua Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yosua berkata kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Halo
semuanya. Ya, sebelum kakak memulai cerita ini, kakak mau bertanya. Di sini siapa yang tahu siapa pemimpin negara kita? Bapak Jokowi. Nah, kalau di kelas siapa yang memimpin kita? Ketua kelas. Kalau di rumah siapa pemimpin kita? Atau siapa yang harus kita dengarkan? Orang tua kita. Nah, kakak mau bercerita tentang seorang yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, dan dia ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, nama pemimpin itu ialah Yosua. Nah, Yosua diutus Tuhan untuk bersama-sama bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan ialah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, saat itu Yosua bersama bangsa Israel pergi berperang. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, karena Yosua adalah orang yang ditunjuk Tuhan, sehingga Yosua memimpin bangsa Israel ikut berperang melawan bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Jadi nama bangsa itu ialah bangsa Ai. Jadi bangsa Ai berperang melawan bangsa Israel. Kira-kira adik-adik, bangsa Israel menang atau tidak? Ada yang sudah bisa tebak? Jadi bangsa Israel menang karena mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi Yosua bersama 30.000 tentara pergi melawan bangsa Ai. Dengan berbagai banyak strategi, mereka akhirnya berhasil karena semua itu berkat penyertaan siapa? Tuhan. Jadi bangsa Israel bersama Yosua diberkati Tuhan untuk melawan bangsa Ai. Karena penyertaan Tuhan juga, sehingga bangsa Israel bersama Yosua berhasil melawan bangsa Ai. Ya, jadi karena bangsa Israel sudah berhasil melawan bangsa Ai, mereka pun mengucap syukur. Mereka melakukan persembahan untuk Tuhan. Dan habis sampai di situ, ada banyak bangsa yang akan bangsa Israel harus taklukkan. Ada banyak bangsa yang menduduki kota atau tanah Kanaan itu. Dan ada satu bangsa namanya bangsa Gibeon. Mereka mendengar bahwa orang Israel berhasil menaklukkan kota Ai atau bangsa Ai, dan mereka menyamar. Mereka ingin bersahabat dengan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pun bersahabat dengan bangsa Gibeon, dan mereka bersama-sama melawan bangsa Yeriko dan berbagai bangsa lain yang ada di kota Kanaan atau di tanah Kanaan itu. Dengan pertolongan Tuhan juga, mereka berhasil menang. Iya, mereka menang melawan bangsa-bangsa yang ada di kota Kanaan itu atau di tanah Kanaan itu. Mereka berhasil merebut semua tanah yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pun bisa menyeberangi sungai Yordan untuk menempati kota Kanaan. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti Yosua. Yosua itu rajin dengar-dengaran sama Tuhan, rajin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita juga ingin menjadi Yosua, kita harus selalu mendengarkan apa yang Tuhan mau. Seperti kita harus rajin selalu membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mengucap syukur buat apa yang kita dapatkan. Seperti ketika kita melakukan ujian, Tuhan mau
Seperti saat ini kita melakukan ada banyak sekolah yang sudah melaksanakan ujian. Tuhan mau kita itu belajar. Kita belajar, sebelum kita belajar kita berdoa buat apa yang kita lakukan. Sehingga Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita nilai yang baik. Dan kita juga diajarkan untuk seperti Yosua, siap untuk menjadi pemimpin, harus percaya diri, karena kita juga harus percaya bahwa kita tidak sendirian. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu juga apa yang kita mau. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu merendahkan diri agar Tuhan semakin cinta dan semakin sayang kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Itulah tadi firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Berharap adik-adik yang ada di rumah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi Allah itu baik, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Uang masukkan, uang masukkan, uang masukkan, masukkanlah ke aku. God is so good, God is so good, God is so good to me. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami dapat seperti Yosua yang selalu dengar-dengaran apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami masing-masing yang sedang mengikuti ujian. Tuhan Yesus memberkati kami, semoga kami dapat menjawab soal-soal yang Bapak Ibu Guru berikan ya Tuhan. Dan ajar kami agar selalu giat belajar, semoga dari situ kami dapat memperoleh nilai yang baik. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan dan dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkati oma dan opa kami dalam masa tuanya juga ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta, guru sekolah minggu dan guru-guru yang di sekolah dalam mengangkat tugas dan pelayanannya ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Berkati makanan dan minuman yang ia konsumsi, sehingga dari situ dia dapat sehat kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Sebelum semoga dari situ persembahan kami berguna bagi sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,